Halo gengs, Indonesia, Desa Berdaya, Jabar Juara, Patriot Indonesia. Oke, balik lagi ke video aku. Sekarang kita bakal bahas pelatihan Patriot Desa Jawa Barat 2019 atau angkatan pertama. Oke, jadi pelatihan dilakukan di kawasan Panaruban, Subang. Nah, pelatihan dilakukan selama 45 hari plus 7 hari untuk fasilitator. Nah, aku bakal cerita tentang plus 7 harinya juga karena aku adalah salah satu bagian dari fasilitator. Fasilitator pelatihan itu merupakan katanya yang terbaik 25/110 dari calon patriot yang ada. Jadi fasilitator bertugas untuk membantu panitia inti untuk melakukan pelatihan. Tidak jauh berbeda apa yang dipelajari oleh fasilitator di 7 hari di awal dengan para peserta lain, karena memang tugasnya untuk menunjang keberlangsungan selama pelatihan dan juga biasanya dijadikan ketua kelompok untuk melakukan dinamika diskusi dan lain sebagainya. Tempat pelatihannya enak banget, sumpah, banyak banget yang bisa kalian lihat pemandangan di sana yang bagus-bagus karena lokasinya dekat dengan kebun teh, iklimnya enak, dingin, sejuk, bikin betah belajar, apalagi sampai ketiduran ya. Tapi kalau tidur biasanya ada sesuatu yang harus kalian lakukan guys, jadi hati-hati. Selama pelatihan semua hal itu ditanggung jawabkan oleh panitia. Utamanya kan pasti teman-teman nanya nih ya, makan ya. Nah, makan tuh tenang aja guys, itu full 3 hari sekali, 2 kali coffee break, itu pasti dapat makan dan makanannya enak. Dan rahasianya nih ya, kalian harus nyiapin nih tambahan bumbu-bumbu lainnya, itu kayak masako, roiko, garam, karena di pelatihan kita nggak pakai penyedap rasa itu, jadi agak-agak hambar tapi ya nikmat dan bikin sehat pastinya. Jadi jangan khawatir soal makan dan juga biaya hidup ya, karena tempat tinggal disediakan dengan kondisi layak huni sih menurut aku. Kalau nyaman sih enggak, karena orangnya kebanyakan. Di pelatihan template kegiatannya itu adalah apel pagi ataupun laporan wajib setiap jam 5 pagi, itu harus lari di lapangan bola. Itu treknya lumayan agak nanjak dan merepotkan buat yang punya berat badan berlebih, karena harus sampai di sana tepat waktu, kalau tidak ada sesuatu hal yang harus dikerjakan tadi. Setelah itu olahraga bareng, senam dan lain sebagainya, briefing, apel, sarapan, mandi, dan itu pintar-pintar kita mengelola waktu aja. Nah, kalau waktu libur itu cuma ada 1 hari dalam 1 minggu, itu pun tidak semua minggu ya. Dari 45 hari dihitung aja berapa minggu hari minggunya gitu, dan tidak semua hari itu libur karena jadwal kegiatan pelatihannya lumayan padat banget, nggak ada jeda per harinya. Jadi selalu ada materi, penugasan. Nah, untuk materi-materi pelatihannya sudah aku gabungkan di dalam Google Drive. Kalian bisa download link di bawah ini, nanti aku tulis. Oke, jadi Patriot Desa mengedepankan 4 kompetensi dasar untuk dimiliki oleh setiap patriot. Yang pertama adalah kompetensi kejuangan. Yang kedua, kompetensi kerakyatan atau pengembangan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi keteknisan. Dan yang terakhir adalah kompetensi keikhlasan. Jadi patriot itu udah harus berjuang, mengerti teknik, bersama rakyat, dan juga harus ikhlas dalam menjalankan setiap kegiatannya. Metode yang dilakukan untuk memenuhi 4 kompetensi tersebut dilakukan seperti berkelompok, kemudian ada penugasan harian, ada refleksi, ada evaluasi, dan juga kegiatan-kegiatan seperti pelatihan pada umumnya. Kita akan diberikan pengantar, materi, kuliah, kemudian ada praktek gitu ya. Nah, yang menarik dari pelatihan-pelatihan yang ada selama saya hidup dan diikuti itu adalah 2 hal yang paling utama dari kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kompetensi kerakyatan dan juga kompetensi kejuangan. Kita bahas kompetensi kerakyatan dulu ya. Salah satu unggulan dari Patriot Desa Jawa Barat itu adalah skema live-in. Live-in di sini adalah di mana kita para patriot itu dipaksa atau diharuskan tinggal bersama masyarakat untuk mengetahui segala kondisi yang ada. Nah, selama pelatihan pun kita melakukan skema live-in tersebut. Kurang lebih ada 2 kali atau 2 sesi. Sesi pertama sekitar 7 hari, sesi kedua sekitar 5 hari. Sesi pertama kita benar-benar tinggal selama 1 minggu full di masyarakat. Sesi kedua itu kita melakukan pemetaan partisipatif, wawancara dengan sebuah kuesioner untuk mengetahui pemetaan sosial, bagaimana kondisi masyarakat di sana. Nah, skema live-in yang kedua itu kita pakai tools untuk mengetahui pemetaan sosial yang ada
agar datanya rapi dan juga bisa dijadikan dasar dalam pengelolaan kebijakan. Selama skema living itu kita benar-benar mempelajari apa yang menjadi permasalahan di lingkungan tersebut. Nanti kita ikut rapat RT, RW, Musdus atau lain sebagainya yang ada kegiatan di sana. Selain kita ngikutin kegiatan orang yang rumahnya kita tempati guys. Jadi waktu itu kebetulan dapat keluarga petani, jadi sehari-hari ikut bertani tuh selama seminggu itu. Macul, menyemai bibit, benih, lain sebagainya, nyiram-nyiram, bikin apa-apa segala macam gitu. Bahkan sampai kita juga ikut bersama mereka makan makanan yang sama, kemudian berbagi cerita tentang suka duka menjadi warga desa. Kondisi livingnya tidak jauh dari lokasi latihan utama, masih di sekitar daerah Subang, di Kecamatan Sagala Herang, Desa Sukamana. Oke, untuk kompetensi kejuangan ini yang berat banget guys, dan ini pembelajaran banget sih buat aku sendiri ya. Jadi di kompetensi kejuangan ini benar-benar kita diminta berjuang semaksimal mungkin, sebisa-bisanya melampaui batas kemampuan kita sendiri sebelumnya, seperti itu. Karena di kompetensi kejuangan kita itu akan dilatih oleh tim dari Wanadri nanti kalian cari tahu sendiri ya itu apa. Dalam pelatihan kompetensi kejuangan itu kita akan dipaksa untuk nih ya, dengerin, melakukan long march sejauh 15 km dengan carrier sekitar 60 liter, terdiri dari berbagai macam peralatan yang dibutuhkan dan juga ditentukan oleh panitia ya. Kita jadi jalan bareng-barengan gitu, dibagi berkelompok untuk sampai ke suatu tujuan yang ditentukan. Waktu itu di daerah Ciwidey dan juga Ciparai, Kabupaten Bandung. Kita akan masuk ke hutan dan juga diajarkan bagaimana menggunakan kompas untuk melakukan navigasi darat, menentukan arah dan tujuan perjalanan. Ya, jadi kita akan menyusuri gunung, melewati lembah dan lain sebagainya. Nah, sampai di hutan nanti kita akan melakukan hidup survival. Hidup survival itu adalah tanpa makanan dan minuman yang disediakan ataupun dibawa bahan-bahannya oleh panitia. Jadi kita benar-benar hidup di alam guys, itu sekitar 3 hari. Ya kebayang nggak? 6 hari itu nggak makan enak. Jadi survival tuh, kompetensi kejuangan itu sekitar 6 hari. Itu dengan kondisi yang sangat tidak nyaman, tidur di tenda, baju basah segala macam, hujan dan lain sebagainya. Di luar lokasi pelatihan yang nyaman deh, kayak gitu ya intinya. Di tengah hutan, di Lewang Tengah, di daerah Ranca Upas, itu nanti kita akan nge-camp di tenda dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatannya benar-benar outdoor di alam gitu. Jadi siapin aja cewek-cewek khususnya yang ribet dengan makeup, wow alam. Pokoknya sebisa mungkin mengatur dirinya seperti itu. Kesehatan utama, pasti teman-teman yang ada kendala nanti sampaikan aja ke panitia, nggak usah maksain. Nah, selama survival itu kita cuma dibekali oleh garam dan juga pisau. Nah, jadi kita benar-benar berburu liar aja tuh di hutan. Ya, ada yang cari gerbong pisang, ada yang nyari hewan segala macam, pokoknya sebisa-bisanya lah gitu. Ternyata memang itu adalah salah satu untuk melatih insting ya. Seorang manusia itu mengaktifkan otak reptilnya untuk bertahan hidup gitu. Jadi teman-teman nanti akan sangat garang dan galak sekali sesama manusia juga, karena teman-teman kondisinya udah lapar banget dan juga udah nggak tahu harus makan apa, jadi pakai segala cara buat dapetin makanan dan juga mengira-ngira makanan apa yang bisa dimakan, tapi tetap dalam panduan. Jadi nanti kita bawa makanan yang udah didapat dari hutan, kemudian dilihat sama pelatih apa yang bisa dimakan, apa yang enggak, gimana caranya segala macam kayak gitu kan. Ya sekitar 3 hari lah teman-teman akan jadi vegetarian, makan daun dan lain sebagainya. Paling nanti terakhir suka dikasih kejutan berupa ayam hutan, nanti teman-teman langsung tuh potong, cuci, rebus dan olah sendiri tuh ayam hutan, dan itu enak banget. Dimatiin, dikuliti, langsung dibakar aja. Nggak pakai bumbu, nggak pakai apa, pokoknya enak banget karena udah kepalang lapar, dan itu adalah malam terakhir sebelum kita keluar dari hutan. Banyak banget kisah menarik, pasti salah satu yang menjadi ingatan kuat para patriot adalah pelatihan tentang kompetensi kejuangan tersebut. Oke, untuk kompetensi keteknisan sendiri nggak terlalu banyak dilatih, dan ini juga jadi salah satu kekecewaan aku karena ngerasa sebenarnya di masyarakat itu benar-benar butuh ilmu yang aplikatif ya. Kita nggak cuma ngomong teori ini, mau ngelatih itu segala macam, tapi kita nggak punya skillnya gitu. Kalau misalnya aku pribadi, karena
Alhamdulillah kebetulan lulusan IPB dan juga jurusan perikanan, jadi sekiranya nanti di desa ada potensi-potensi di sana, aku sih masih bisa. Siapa kan nggak tahu ya teman-teman yang mungkin selama kuliah, selama di rumah ataupun di lingkungannya nggak aktif melakukan hal tersebut. Sedangkan kecenderungan masyarakat Jawa Barat di desa-desanya itu kan adalah petani dan juga peternak atau yang di bidang perikanan atau yang lainnya kayak gitu guys. Jadi yang benar-benar masih bersifat alami gitu. Dan yang terakhir, kompetensi keikhlasan itu teman-teman diajarkan bagaimana caranya mengenal diri sendiri gitu ya, kemudian juga menikmati waktu-waktu saat ini tanpa merisaukan masa lalu dan juga mengkhawatirkan masa depan. Ketika nanti kita di masyarakat itu kita sudah bawa gagasan besar, bawa konsep besar, ingin melakukan perubahan, pastinya akan terbentur dengan adat-adat, kebiasaan ataupun hal-hal yang sebelumnya sudah ada di desa gitu. Jadi niat kita ke desa itu memperbaiki desa dengan cara tidak merubah desa. Kita hanya mengembangkan, merekomendasikan dan juga melakukan penyesuaian-penyesuaian lain yang mana kiranya desa bisa berkembang dan maju. Oke, terima kasih hatur nuhun buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa nonton video selanjutnya dan juga tonton yang sebelumnya biar gak ketinggalan informasi apapun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hatur nuhun saja, Dadah.